Atta Khalid sudah diamankan bersama dengan Benedetta untuk cewek pasti. Oke. Benedetta udah pasti cewek kalau menurut gue. Coba kita lihat ya. Yuk. Benedetta untuk cewek. Tapi apa gimana? Tapi ada 2 hero lagi yang bakal diamankan oleh teman-teman Aura Esports. Oh, Lunox. Menarik banget. Ada Lunox yang akhirnya di pick walaupun kita udah tahu udah di nerf juga. Nerfnya juga cukup parah lagi. Dan dengan itemnya Genius One juga udah di nerf juga. Yes, betul banget. Tapi kali ini Benedetta udah cukup banyak di pick ternyata ya. Di NMA Season 3 bahkan dia mendapatkan kemenangan win rate-nya lumayan, hampir 50% di 44%. Tandanya Benedetta ini cukup mengganggu ya di NMA Season 3 dari statistik yang kita lihat. Ya memang karena mobilitasnya juga tinggi, terus masih bisa mengcutting minion. Tapi Ruby kayaknya bakal diamankan oleh Aura Esports. Selain Tamus, Ruby juga cukup merepotkan juga di NMA Season yang ketiga ini. Aku penasaran sih di skala turnamen itu pick-pick gimana? Oh, Nathan bukannya nggak boleh dipakai ya? Udah boleh 2 ya? minggu. Apakah udah boleh Nathan? Coba. Kita lagi konfirmasi, Nathan keluar kapan sih? Nathan tuh Belum setahu gua. Baru keluar. Baru. Baru tanggal 23 kemarin baru keluar. Iya, setahu gua tuh barengan dari trialnya di event terus gak lama terus Nathan keluar kan? Iya. Oh tapi ternyata Poveus yang diamankan. Hanya ini aja, nge-trigger dikit ada hero baru nih. Sih, promosi dikit. Tapi Poveus sebut jago sih. Ya. Kemarin gua nontonin di mana ya Poveus dia ya? Live stream kah? Enggak, dia nggak live stream setahu gua. Tapi gua nontonin Boots main Poveus di mana ya? Ya ampun. Apa gua halu ya? Apa mimpi? Apa mimpi? Tapi gua inget banget di mata gua, di kepala gua Boots kok itu yang main. Tapi emang Poveus juga lagi di buff juga kan sekarang. Dan itu udah jadi, kalau lihat di Anima Season ketiga ini, Poveus udah sering banget di pick. Kalau misalnya sebenarnya Poveus itu nggak di buff sekalipun, yang bisa main Poveus itu sakit banget itu hero. Iya, betul. Gak ngerti kenapa tuh hero benar-benar imunnya tuh kesel. Dan gua kira segampang itu ya. Gua kira ya. Susah banget main Poveus, cok. Bener gak bohong gua. Tapi ODG Sport dengan pintarnya langsung nge-ban Esmeralda ya, karena Esmeralda ada natural counternya juga kan dari Poveus. Iya, punya absorb damage. Yep. Ada Poveus. Betul banget. Chow untuk Keyboy udah pasti. Chow Keyboy, Kupa Keyboy. Oh, hero Keyboy. Iya, hero Keyboy 2 sudah diamankan. Melihat permainan Keyboy yang cukup agresif dari para pemain tim Onyx Esports juga masih menunggu satu jungler harusnya yang sudah diamankan sama mereka, atau minimal satu gold laner. Hayabusa kah mungkin di ban? Hayabusa bisa jadi Dengan skin oranye. Oh ternyata Sun. Oh dia mereka nggak mau di split push, mereka nggak mau diganggu di late game juga, nggak mau dihabak-habak. Meanwhile dari tim Aura Esports masih menunggu satu ban terakhir yang hero belum keluar di sini, hero dari Keyboy dan juga hero dari Drian. Tapi melihat Drian itu hero poolnya cukup banyak, mungkin possibility-nya hero Keyboy lagi yang kemudian Kufra maybe? Kufra, baru mau ngomong lagi. Kufra bisa juga jadi pilihan utama juga untuk Aura Esports melakukan ban. Tapi kita masih menunggu dari teman-teman Aura Esports. Kalau andai-andainya kita sih Kufra, tapi bisa aja mungkin mau di grill. Tapi Yif, Oh iya, Drian nggak boleh muncul di Land of Down. JP dari seorang Drian kali ini sudah diamankan dari Onyx Esports. Melihat mereka sudah ada tapi nggak nih, Rubinya bisa, Lunosnya bisa di ini. Mid ya? Bisa di samping. Oh gold. Yes, bisa di samping. Oke, muncul di Land of Down untuk Keyboy. Ini dengan Akai Hurricane Dance nanti menurut strategi atau menurut skenario dia bisa ngacak-ngacak dari pertahanan Aura Esports. Oke, kalau melihat dari draftnya kali ini agak cukup kuat mungkin dari tim Onyx Esports, tapi Aura Esports mereka memiliki seorang Yeses ngebuka map untuk gigi dari seorang Harley ini agak sedikit wasting. Jadi kemungkinan Harley-nya bakal di jungler. Ya. Harley-nya bakal di jungler karena kalau misalnya Yeses, Harley-nya tetap lo taruh di support. Gigi-nya nggak bakal maksimal. Iya. Gigi-nya nggak bakal betul, maksimal. setuju banget. Dan Hayabusa yang terbuka lebar juga untuk Aura Esports, apakah akan diambil oleh mereka? Tapi kalau dengan adanya Hayabusa nanti head to head sama Benedetta ini bakal seru banget sih. Yes, benar banget. Dan posisi seperti ini kuat dari tim Aura Esports untuk menggedor garis depan. Jadi misalnya Keyboy sekalipun mau defense-nya agak kencang ya, ini mungkin bakal bisa dihancurin. Tapi nggak bisa Nathan bro. Iya, Parsial nggak sih? Delita nggak bisa Nathan, Jel. Jangan bisa. Kau salah pencet, jadinya remake. Untung masih ban and pick. Iya, jatuhnya caster ngepull gitu. Iya, jatuhnya ngomongnya panjang. Nah, Tapi kalau Parsia, menurut Oji gimana? Apa Cange? canggih gua. Cange ya? Oke, menarik.
ada Chang'e berarti high ground mereka juga super Kalau kuat nggak nanti. Chang'e dia ambil physical juga supportnya. Drian physical support kan maginya udah dari Harley. Saber? Iya bisa jadi Saber. Oke, tapi ada Belerik yang menjadi Oh CDP. berarti Beleriknya apa yang di samping? Oke, Belerik cewek. Belerik cewek. Oh itu Sans berarti yang pakai Harley. Oh, Belerik cewek nih Beleriknya harusnya. udah pakai Coba Vengeance kita ya? tebak ya. Apakah Belerik cewek beneran? Karena beberapa belakangan cewek itu menggunakan Belerik itu sangat OP banget dan ini roamingnya Drian. Oh, Sorry, yang pakai Benedetta Drian maksudnya. Drian. Drian. Kalau melihat potensi kayak gini. Oke. Dan tentunya buat kalian semua jangan lupa nanti juga ada pick me yang bakal kita munculkan dan Betul. kalian berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah spesial tentunya di Mimo TV Mobile Legends Peng Peng Arena. Dan ini season yang ketiga, gua harap ada season 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Ya, kan? Amin. Amin kalau kata Mario, biar semua yang keluarga di rumah bisa makan. Betul. Apalagi juga kita bisa menyaksikan tim-tim yang mungkin dari komunitas bisa muncul di sini untuk berhadapan dengan pro player. Yes, buktinya yang paling mungkin cukup mengagetkan El Nino yang tiba-tiba naik dari MDL Campbell. Oh iya. Itu dari NML juga setahu gue. Ngeri. Tapi kita langsung aja masuk ke match yang pertama, game pertama antara Aura Esport berhadapan dengan Onyx Esport. Yes, 2024 nikah. Amin. Kita nanya baik-baik tuh, bener gak cewek yang pakai, ya kan? Iya benar. Nah. Betul. Oh, yang pakai Benedetta ini, coy. Si Boots. Boots. Wih, gokil pergantian posisi dan bahkan Rian support Oh. Popeyus. Support Poveus yang menarik Oh, salah. banget kalau dilihat-lihat ya, Oji. Dimana Bakal kita lihat di sini. Langsung ada diganggu di arah bottom lane. Sans mencoba untuk memberikan damage tapi ternyata satu ejector dengan flicker gak berhasil. Dikocek dengan cukup baik. Oh my god, first blood dari bottom lane. Boots bukan sembarang Boots yang SC3 kali ini berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. betul sekali, terlalu early untuk mendapatkan first blood. Aura Esport sepertinya udah mulai kewalahan di area bawah tadi, tapi sementara itu mereka masih melakukan setup kembali karena dari Kibonya sendiri masih berada di area bawah nih, Oji. Yes, bukan hanya itu aja Gio. Meanwhile kita bakal lihat juga posisi dari Chait hanya bisa untuk nge-defense sementara di ini dan gua baru lihat Popeyus di arah support. Iyalah, Gue baru lihat dan karena berarti tadi salah perkiraan, gue kira Boots yang bakal pakai Popeyus tapi ternyata Drian dan bahkan melihat permainan dari tim Onyx Esports, mereka benar-benar mengganggu cutting win dengan cukup baik. 9 dikeluarkan dan Jauhead yang berhasil menggunakan ejector di bottom lane. Iya, karena mungkin masih lihat posisi dari Ruby masih terlalu jauh, dia nggak mau terlalu ngambil resiko untuk melakukan ejector. Tapi sisi lain, Kiboy kali ini dengan juga Drian dengan supportnya Poveus mencoba untuk di ejector ke belakang oleh 24 Lempar kali. ke arah belakang, masih coba dikabar oleh Kiboy, tapi lihat pasifnya masih ada status absolute damage yang diberikan dan flicker berhasil menyelamatkan hari dari seorang Drian di arah mid lane. Gak berhasil dapetin poin pertama dari tim Aura Esports. Kali ini di menit yang satu udah cukup keras permainan dari kedua belah tim ya, bahkan Turtle sudah stand by the lane of down, diganggu pergerakannya, diganggu kembali. Bahkan Kiboy membuat seorang Jamet gak berhasil merotasi ke arah orange buff. Iya, bahkan sekarang udah benar-benar dinai banget untuk orange buff-nya, tapi sekarang udah di bulk. Tapi Kiboy kali ini dari race depan, tapi seorang Jawhead mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Kiboynya. Lihat gak dia ngapain? Kiboy nge-decoy supaya Turtle berhasil diamankan oleh Iya. tim Onyx Esports. Bermain cukup bagus ya, timnya jadi apakah telah dimasuki kepada seorang Nika, tapi ternyata kali ini diamankan dengan cukup baik. Trem Awards atau Boots berhasil mencolok 1 poin kill, dia gak mau ngelepasin jiwa dan raga dari seorang Jauhead. Di arah top lane dari Hayabusanya gak bakal bisa ngepok seorang cewek, beda poknya sama pok ya. Iya, Kalau beda. pok senggol-senggol, ngepok damage, saya kan colek-colek. Tapi kalau misalnya poke ya itu Ranger Mas. Alright, dilempar ke arah belakang, Brian menjadi pilihan. Langsung coba untuk menuju ke arah seorang Jamet. Ngetes lagi, jangan sampai ngetes tapi Hurricane Dance gak berhasil. Gak ada yang lihat, kegeser. Masuk terakhir dan gak berhasil dapetin apapun dari seorang Rian. Malah Kibonya yang harus tumbang bersama dengan seorang Rian. 2 poin kill diamankan di mid Onyx Esports. Ingat birahi membunuhmu. Iya, tadi benar posisinya terlalu offside banget dari teman-teman Onyx Esport dan membuat mereka kehilangan 2 member sekaligus karena ada I'm offended juga dari seorang Saibah yang keluar dan membuat teman-teman dari Onyx Esport harus meriset ulang karena mereka harus memikirkan juga untuk objektif-objektif yang ada. Alright, dan seorang Bus mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Ruby. Knife from Mine belum dikeluarkan. Hanya farming terlebih dahulu. Ada War X dapat kill oleh seorang Chai. Di arah top sana. Leonel semangat dipaksa dengan 1 buah motor. Shock dari belakang. Jauhead dikunci oleh seorang cewek. Dan bahkan dapat 1 poin tambahan. Onyx Esport lagi dan lagi. 3 poin untuk di menit yang ketiga ini adalah lumayan bagus. Lumayan bagus. Walaupun dari Aura Esport dapetin 2 ya, tapi mereka itu ketika ada war barusan
mencoba untuk mendapatkan seorang Sans tapi malah nggak bisa ditumbangkan begitu aja karena nggak ada damage yang di backup oleh teman-teman Aura Esports. Yes, bener, follow up-nya agak sedikit terlambat, tapi it's okay, no problem. Karena dia tahu bakal ada turtle yang selanjutnya. Standby on position. Ada Ruby mau informasikan sesuatu gitu. Iya, kalau aku lihat sekarang dari teman-teman Onyx Esports langsung berada depan sana arah purple buff milik seorang Yi Sun-shin. Karena dari Harley dan Benedetta-nya udah di area turtle. Mereka mencoba untuk mengganggu-ganggu supaya Yi Sun-shin nggak berangkat ke sana. Karena Yi Sun-shin juga belum memiliki mountain shocker, jadi nggak punya vision dan langsung aja diamanin turtle yang kedua untuk Onyx Esports. Gila, gangguan yang luar biasa. Tapi Keyboy masih menahan satu bawah Hurricane Dance di arah mid lane-nya. Benar-benar zoning out, benar-benar haras yang cukup luar biasa dari tim Onyx Esports. Bahkan dari cewek pun ikut turun sampai ke jungle dari tim Aura Esports membuat seorang YSS sedikit terlambat dan terhambat pergerakan mendapatkan buff. Bahkan kalau dari levelnya udah beda 2 ya. Untuk Jametnya level 6, dari Sans sudah level 8. Bener-bener gak ada yang mengganggu dari seorang Sunset. Tapi kita lihat Delta Magic-nya dikeluarkan untuk seorang Jawhead. Tapi Jawheadnya final blow dikeluarkan juga. Masih bisa mundur ke area belakang kali ini. Tapi gak mau sampai situ aja. Bahkan Yi Sun-shin ya nggak bisa selamat. Walaupun ada stadion dengan adanya damage dari sebuah tower. Oke, shutdown mendapatkan poin gold tambahan untuk seorang Lunox. Ini yang bagus, ditambah lagi kita ada Brilliance menyelamatkan jiwanya. Meanwhile kita bakal lihat cewek di arah top lane nggak-cutting minion. Dia nggak takut, mungkin yang bisa numbangin dia dari damage seorang turret. Cewek langsung nge-zoning out, dilebar ke arah belakang. Keyboy mengcover ternyata pergerakan dari seorang cewek. Gak dilepasin begitu aja karena mereka tahu cewek memang keras tapi bisa ditumbangkan dengan cukup instan kalau dilempar ke arah turret. Betul banget. Alright, gimana Gio? Itu sih tadi bener-bener penjemputan yang luar biasa banget ya Ji dari Betul. segi boy. Aku lihatnya luar biasa. Deadly Magic dapat streak dan lagi semua damage masuk diberikan terhadap seorang Jawet. Gak boleh kayak gini lagi, dia udah tumbang 3 kali di menit yang kelima. Udah otomatis dia bakal lembek dengan emblem supportnya yang bakal bisa menjadi satu buah malapetaka. Cewek masih ada satu execute dan bahkan dilepasin begitu aja, dikasih ke YSS-nya di arah top lane. Ya, karena dari Sun sini belum dapat poin kill dan itu adalah hadiah yang baik sekali dari seorang Kait dan ini membuat teman-teman dari Aura Esports terutama dari Sun sini ya coba untuk dapat poin kill dan itu akan jadi bagus kalau misalnya bertahan sampai arah late game. Oke, mereka udah tahu adanya satu buah turtle mau keluar kembali. Drian menuju ke arah belakang, jangan terlalu birahi. Satu batas tebal burst dari Magic tapi sayang sekali bahkan triknya gak kena. Dan mereka langsung menuju ke arah turtle yang dimiliki di menit yang ke-6. Akankah Aura Esports akan melakukan kontes untuk kali ini, Gio? Aku rasa sih bisa ya, tapi mereka memilih untuk mundur dari Cahit dan juga Jamet karena teman-teman dari Aura Esports Jawheadnya masih belum berada di posisi area depan dan turtle-nya udah mulai dipok aja sama Sans kali ini ditambah dengan ada Keyboy, backupnya sangat luar biasa ditambah lagi ada dengan cewek di situ bakal sulit sekali untuk Aura Esports mendapatkan turtle-nya. Yes, Montek Shocker telah dikeluarkan. Dan kali ini Keyboy bakal mendapatkan satu turret di arah top lane bersama dengan seorang cewek. Covernya cukup bagus. Bahkan di arah bottom lane, 1 versus 1 antara Boots melawan seorang Ruby yang bukan Ruby Day. Buset, tumbang Rubinya langsung setelah Koji kasih tahu ya. Yes, Ruby-nya sudah tumbang. Lokasinya menuju ke arah orange buff. 3 player standby bersama dengan satu Hurricane Dance. Dan bahkan kali ini dipaksa ditumbang satu execute dan Drian menyelamatkan Hari dari tim Onyx Esports. Hampir saja kelebar. Des masih ada di depan sana. Dipaksa oleh Sans dan Okta tumbang killing spree didapatkan. Ini bencana untuk tim Aura Esports di menit yang ke-7. Di menit ke-7 ini benar-benar Onyx Esports menunjukkan kualitasnya, menunjukkan benar-benar mereka bermain sangat luar biasa. Bahkan dari Aura Esports sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lihat tadi barusan dari Akai-nya harus tumbang setelah mendapatkan sebuah shadow kill yang sangat-sangat on point di area atas. Execute, save the day untuk seorang Hayabusa. Dia menggunakan satu buah flickernya untuk menuju untuk mundur. Ada dari Magic yang udah masuk ke arah Jamet ditambah dengan retribution balik ke arah belakang dan masih selamat harusnya dari seorang YSS yang bisa aku bilang dia kayaknya masih membutuhkan satu buah damage sebelum dia bikin item defense. DHS kah? Dengan item kayak gini, iyalah pasti. DOD DHS Endless nih enak banget, ada cewek soalnya ya kan. Drian coba ke arah belakang, loncat kembali Drian, bukan sembarang Drian lagi, tapi Boots dapat hit satu hero, 2 harus tumbang. Deadly Magic udah masuk, pocket dikeluarkan, Drian is coming. Damage terlalu besar, akumulasi damage yang diberikan oleh seorang Onyx Esports membuat tim Aura tersungkur. Dan bahkan 3 playernya sudah harus hilang di arah mid lane. Ditambah lagi dengan Sans yang mendapatkan purple buff
buff dari seorang Jamet. Ini benar-benar kerugian, tapi ada ejector kali ini seorang cewek. Fana Blow juga dikeluarkan, dan sepertinya Jamet yang nggak bisa ngapa-ngapain. Harus tumbang 4 orang yang mukulin, nggak akan bisa bergerak. Alright, Free Lord untuk kali ini tim Aura Esports bakal kehilangan momentum untuk melakukan kontes. Karena sekalipun mereka sudah hidup kembali semua, ini nggak cukup baik dan nggak cukup adil. Nggak wise banget untuk dapetin satu buah Lord atau kontes ke arah Lord. Ya, walaupun ada Mountain Shocker dikeluarkan, tapi hanya untuk mencicil, bahkan membantu Suns untuk mendapatkan Lord yang pertama. Dan ini membuat tim dari Aura Esports harus berhati-hati. Mereka bakal digempur habis-habisan sama Onyx Esports. Ditambah lagi ada satu member dengan adanya Lord. Ini mereka harus melakukan defense di area high ground yang sangat tinggi. Iya ya. Kalau gue bilang dari tim Aura Esports mereka tinggal nunggu momentum sih. Ada beberapa hero Jauhead, ada beberapa hero seorang Ruby, dan bahkan kalau misalnya kita lihat apakah bakal ada Montek dari seorang Lunox, ya kan? Wih. Yang bisa membalikan keadaan. Mereka hero-hero momentum. Sedangkan dari Onyx Esports mereka menjabur damage yang cukup besar. Morpheus pun di late game bakal menjadi sakit sekali. Bersama dengan kita tahu lah siapa yang gak sakit oleh damage dari seorang Benedetta, ya kan? Ya, setuju banget. Tapi ada Deadly Magic yang dikeluarkan oleh Suns, tapi sepertinya belum bisa menumbangkan siapa-siapa. Di area mid-nya, Inner Turret udah dihancurkan, dan Lord sudah berjalan ke area bawah. Di depan bottom lane, ini bisa menjadi pilihan pertama dari tim Onyx Esports, dan Lordnya agak sedikit ditinggal, dan bahkan Kiboy udah menggunakan satu buah jurus menghilang. Cewek di garis depan, satu turret diamankan, dipaksakan lebih tepatnya. Dua turret bakal coba dipasang di arah mid lane, di-cutting oleh seorang Boot supaya tidak dilewat. Lebih tidak bakal tergap, flicker masih bisa digunakan. Pada pilihan semua masih ada. Di arah top lane kali ini bakal menjadi pilihan turret ketiga. Kalau ompong semua ini bakal menjadi berbahaya. Gio dan bahkan ceweknya gak kenapa-napa Gio. Benar, mereka masih coba untuk sabar dulu. Yang penting objektif didapatkan di area atas mid dan juga di area bawah. Dan ini benar-benar kerugian besar untuk Aura Esports. Mereka udah gak punya pertahanan apa-apa lagi, dan mereka harus menghadapi dengan super minion. Wow. Ompong di satu Lord pertama. Ketika Lordnya masih menjadi warna ungu, mereka sudah berhasil mendapatkan 3 turretnya. Ini bisa dibilang, apakah dari tim Aura Esports bisa menahan sampai Lord yang kedua? Karena setidaknya mereka memiliki kesempatan. Walaupun high ground ini tidak terlalu kuat dari tim Aura Esports. Iya, kayak kata Oji tadi bilang, mereka hero-hero yang membutuhkan momentum. Yang dimulai dengan adanya Jauhead. Dengan kalau dia bisa mendapatkan ejector, mendapatkan satu orang di sana, yang kita bisa lihat mungkin dari Harley-nya atau mungkin dari Benedetta, satu orang bisa diculik di situ, itu bakal jadi momentum yang sangat baik untuk Aura Esports sebenarnya. Oh, betul sekali. 3 lane bakal didorong secara bersamaan. Dan jangan lupakan Onyx Esports masih punya hero momentum juga. Walaupun itu cuma ada seorang Kiboy, yes. Kiboy bisa membuat momentum. Lihat, dia sudah menghilang. Dan 5 jebakan sudah mulai masuk menuju ke arah seorang Hayabusanya. Hayabusa untung masih ada kuat Shadow. Tidak terlalu menakutkan. Tapi yang menakutkan adalah 3 lane yang bersamaan masuk ke arah base, Gio. Iya, jadi mau nggak mau mereka harus melakukan defense dengan baik. Tapi lihat ejectornya belum bisa dapat siapa-siapa kali ini. Tapi ada Van Blow dikeluarkan. Dikasih Alexa Van Blow terkeluarkan. Flicker ke arah belakang. Depan mereka kill dapatkan. Oh my god, satu sudah hilang. Menuju ke arah seorang Shadow kill dari Hayabusa aja dapatkan dilakukan oleh seorang bus. Tapi ternyata Maniak dan diamankan. Maniak oleh seorang bus. Permainan yang luar biasa dari Onyx Esports melawan Aura. Di game yang pertama Maniak berhasil didapatkan. Gio. Maniak dan juga kemenangan itu benar-benar poin yang luar biasa untuk Onyx Esports. Dan ini adalah post game resultnya, di mana Benedetta yang tadi kita lihat Maniak langsung mendapatkan posisi MVP. Alright, dan bahkan dari seorang Butch ini dia lebih bener-bener all out. Ketika dia dari pindah ke Onyx itu bener-bener growing up-nya cepet banget setelah dia pindah ke Onyx dari EVOS Esports. Dan kali ini